Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama kami di Pojok Channel. Jangan lupa tetap perbarui informasi Anda lewat program di channel ini. Dilansir dari Tempo.co, belakangan ini peristiwa kilometer 50 atau KM 50 menjadi perbincangan publik setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM 50. Keterlibatan Verdi Sambo dalam dua kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Untuk menyegarkan kembali ingatan tentang kasus KM 50, berikut adalah 3 fakta seputar perkembangan peristiwa KM 50. Yang pertama, peristiwa KM 50 tewaskan 6 warga. Berdasarkan catatan Tempo, terdapat 6 anggota FPI yang tewas usai ditembak oleh polisi. Keenam korban ini adalah Andi Oktiawan, 33 tahun, Ahmad Sofyan, 26 tahun, Lutfi Hakim, 25 tahun, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, Muhammad Suci Kadapi, 21 tahun, dan Muhammad Reza, 20 tahun. Mulanya, ke-6 orang tersebut hendak mengawal Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang bertolak dari Denatur Mutiara Sentul dengan mengendarai mobil Chevrolet. Tetapi Senin dini hari 7 Desember 2020 tampak segerombolan polisi yang mengepung mobil tersebut. Laporan majalah Tempo mengungkap bahwa terdapat 3 lubang di dada kiri Muhammad Suci Kadapi. Secara keseluruhan, polisi melaporkan terdapat 19 bekas timah panas di ke-6 tubuh anggota tersebut. Sebelumnya, baik 6 anggota FPI maupun polisi diduga sempat terlibat baku tembak. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Yang kedua, saksi bersumpah korban masih sempat hidup. Sebelum dinyatakan tewas, saksi mata di sekitar jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 mengaku melihat ke-6 anggota tersebut masih hidup. Salah satu saksi yang ditanyai oleh koran Tempo mengaku sempat berusaha mendekati mobil Chevrolet yang dikendarai anggota FPI saat mobilnya tiba-tiba berhenti. Namun, saksi tersebut dihalau oleh polisi dan polisi berkata sedang menangani teroris. Saksi juga mengaku melihat beberapa pria keluar dari mobil Chevrolet dan polisi meminta warga untuk tiarap. Saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi yang juga melihat polisi mengeluarkan senjata tajam. Yang ketiga, terduga pelaku divonis bebas. Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat 2 anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa penuntut umum Z. Tadung Alo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan Mahkamah Agung merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM 50. Namun, Tadung menyebut bahwa kasus KM 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. Kami jaksa penuntut umum berupaya mengedepankan hati nurani
berdasarkan fakta yang kami yakini, tetapi Hakim PN dan Mahkamah Agung berpendapat lain. Baik Sobat PC sekalian, itulah berita yang saya kutip dari Tempo.co tentang kasus KM50. Jadi Tempo.co merilis sebuah film dokumenter yakni terkait kasus pembunuhan 6 laskar FPI yang terjadi pada 7 Desember 2020 yang lalu. Jadi mudah-mudahan kasus ini menjadi terang benderang dan para pengacara kasus KM50 bisa membawa notum atau bukti baru sehingga kasus tewasnya 6 laskar FPI tersebut bisa diproses kembali. Baik Sobat PC sekalian, demikianlah berita yang saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.